Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamim Fauji AS SPD, Guru Fisika di MAN 3 Tangerang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di MAN 3 Tangerang. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 IPA 2 dengan materi tekanan hidrostatis. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik, bertemu lagi bersama Bapak kembali. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran fisika. Sebelum kita mempelajari pelajaran fisika, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk memimpin doa, silakan Panji untuk memimpin doa pada teman-temannya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, terima kasih Panji atas doanya. Baik, sebelum belajar, Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada, Pak. Ya, siapa Rifat? Marfa. Oh, Marfa. Kenapa Marfa? Sakit, Pak. Sakit. Mudah-mudahan kita doakan ya Marfa, semoga cepat sembuh kembali, bisa beraktivitas dan belajar bersama kita kembali. Ya. Baik. Pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang materi fluida statik pada konsep tekanan hidrostatis. Nah, konsep tekanan hidrostatis merupakan salah satu cabang ilmu fisika. Dengan konsep tekanan hidrostatis, kita bisa mendapatkan manfaat kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya ilmu fisika, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menambah keimanan kita dengan mempelajari ilmu fisika. Rasa syukur kita juga bertambah, sehingga dengan ilmu-ilmu fisika yang ada, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah keimanan kita. Nah, kemudian sikap kita harus menumbuhkan rasa syukur religius, ya, kemudian disiplin, ya, kemudian teliti dalam melakukan percobaan dan juga bertanggung jawab. Baik, nah, pernahkah kalian menyelam ke dalam air? Bagaimana ketika kita menyelam ke dalam air semakin dalam dan ketika kita bernapas semakin sesak napas kita? Oh ya, silakan Sandi. Karena semakin dalam kita menyelam, kita akan mengalami tekanan hidrostatis yang semakin besar. Iya, berikan tepuk tangan. Baik, tepat sekali jawaban dari Sandi ya, bahwa tekanan hidrostatis yang diberikan akan semakin besar. Baik, untuk lebih mengetahui tentang konsep tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari, perhatikan tayangan video berikut ini. Dan perhatikan tayangan videonya ya. Video tentang apa ini? Seorang pasien yang sedang dipasang infus ya. Nanti perhatikan kedudukan botol infusnya terhadap posisi tidur pasien ya. Nah, perhatikan posisi botol infusnya ya terhadap posisi tidur dari pasien, tempat tidur pasien atau tangan pasien. Itu video pertama. Baik, untuk video kedua, perhatikan tayangan video kedua masih berkaitan tentang konsep tekanan hidrostatis. Nah, perhatikan videonya.
video tentang apa itu? Ya, silakan perhatikan tentang kondisi dinding bendungan, ya, sama bagian bawah bendungannya. Silakan perhatikan dinding bendungannya, posisinya seperti apa. Tuh ya, itu dua video tayangan tentang konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa impuls dipasang lebih tinggi dari posisi tempat tidur pasien? Ada yang tahu? Ya, Pak. Ya, silakan Dea. Karena darah yang mengalir di tubuh pasien tentu ada tekanannya. Jika ada cairan infus yang dimasukkan lewat pembuluh darah, maka cairan infus itu harus lebih tinggi tekanannya daripada tekanan darah agar cairan infus dapat masuk. Selain itu, salah satu cara yang paling murah meriah untuk menaikkan tekanan cairan infus yang akan dimasukkan adalah dengan cara meninggikan botol infus. Ya, berikan tepuk tangan buat Dea. Baik, bagus sekali ya. Analisis jawabannya tadi bahwa tekanan infus itu memberikan tekanan, maka harus lebih tinggi dari tekanan darah. Maka cara yang paling mudah adalah meninggikan botol infus. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah melakukan percobaan dengan menggunakan PET Colorado atau PET simulasi, peserta didik mampu satu, menganalisis pengaruh besaran-besaran fisis terhadap konsep tekanan hidrostatis. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pengaruh kedalaman, massa jenis, dan juga percepatan gravitasi terhadap tekanan hidrostatis. Yang ketiga, peserta didik mampu mengolah mengolah data hasil percobaan, ya. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menganalisis pengaruh dari aktivitas kedalaman, massa jenis, dan juga percepatan gravitasi, dan mampu mempresentasikannya, ya, dari hasil percobaan. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Jelas? Konsep materi tekanan hidrostatis juga itu berkaitan dengan materi-materi yang lain. Contohnya tentang hukum Pascal. Maka perhatikan baik-baik tentang materi tekanan hidrostatis. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Baik, untuk melakukan pembelajaran, perhatikan orientasi masalah berkaitan dengan konsep tekanan hidrostatis. Bapak akan menampilkan video, ya, berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada kasus tekanan hidrostatis. Silakan perhatikan baik-baik dan dianalisis, ya. Nah, perhatikan videonya. Ini fenomena tentang tekanan hidrostatis. Video apa nih? Yang apa tuh? Nah, orang yang menyelam bawa botol. Perhatikan tuh keadaan botol yang dibawa pada kedalaman tertentu. Kira-kira dari ilustrasi tayangan video tadi, ya, masalah apa yang kalian temui? Ada yang tahu? Silakan Nurudin. Botol plastik yang rusak ketika dibawa menyelam pada kedalaman tertentu. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, jadi tadi botol plastik, ya, yang tadinya utuh ketika dibawa menyelam pada kedalaman tertentu, botol plastiknya mengalami kerusakan dan kembali ketika dibawa ke permukaan. Nah, kira-kira informasi apa, ya, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada kasus yang tadi? Ada yang tahu? Ya, Pak. Ya, silakan Caca. Pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis yang dialami botol tersebut. Ya, berikan tepuk tangan. Jadi untuk mengetahui masalah yang tadi, kita harus mencari bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Konsep tekanan hidrostatis yang akan kita teliti melalui percobaan menggunakan PET simulasi atau PET Colorado. Jelas? Nah, baik, seperti pertemuan sebelumnya, Bapak sudah mengatakan untuk membagi
Kelompok. Sudah terbagi kelompoknya? Ya, baik. Silakan perkenalkan masing-masing kelompok. Silakan. Saya Panji Fatur dari perwakilan kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini beranggotakan saya sendiri, Panji Fatur. Habis itu ada Rifat Syauki Nawawi, ada Muhammad Isam Jabani Al-Maliki, Zulfa Hasan, Muhammad Faiz Fahreza, sama Ahmad Fatah Islami Aji. Oke, itu dia. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Nah, di sini ada kelompok 2 yang saya sendiri Salsabila Al-Fadila, dan di samping saya ada Lauren Kasada, dan di sini ada Nahwa Agus Fahmi, dan di sini ada Aisyah Musalma, dan di samping Aisyah Musalma ada Najwa Fitri, dan di samping Najwa ada Syifa Musliwati. Ya, baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terakhir kelompok 5. Siapa saja anggota kelompoknya? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 5, Naswa Maida. Di sini ada Ahmad Ubaidillah, ada Sandi Fernanda, Nabil Fatoni, ada Dela Ramsimayana, ada Dina Laila, dan juga Aisyah Rahmania. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 5. Baik, semuanya sudah terbentuk kelompok ya? Sudah duduk rapi dengan masing-masing kelompoknya? Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Nah, di dalam LKPD ini terdapat panduan bagaimana cara melakukan percobaan tentang tekanan hidrostatis. Silakan baca LKPD-nya ya. Karena kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan PET simulasi. Laptopnya sudah ada semua? Sudah terhubung semua dengan aliran listriknya? Baik, silakan nanti pelajari PET, silakan pelajari nanti LKPD-nya ya untuk melakukan percobaan panduannya. Di sini ada petunjuk praktikum, kemudian ada data-data yang harus kalian isi berkenaan dengan konsep tekanan hidrostatis. Baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Ya, silakan dibaca-baca LKPD-nya ya. Berkaitan dengan konsep tekanan hidrostatis. Ini ada petunjuk untuk melakukan percobaan menggunakan PET simulasi. Ya. Ya. Ini LKPD-nya. Silakan. Ya. Ya, ini LKPD-nya. Silakan. Ya, silakan LKPD-nya sudah di kelompok masing-masing. Silakan lakukan percobaan ya dengan petunjuk yang tertera pada LKPD. Silakan laptopnya dinyalakan dan dibuka aplikasi PET simulasi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Jelas? Ya, silakan dimulai. Silakan dibuka. Ya, silakan. Apa kelompok 1 ada pertanyaan? Selanjutnya di LKPD. Airnya penuhin dulu. Nah, ini tekan. Nah, penuh. Terus ya. Nah, kemudian lanjutkan sesuai petunjuk di LKPD ya. Apa dulu? Ruler sama gridnya di checklist ya. Ya, silakan dilanjutkan dengan sesuai petunjuk yang ada di LKPD ya. Ya. Pertama di 3 meter. Dalam 1 meter dulu. 1 meter. Ya, silakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. 1 meter. Berapa itu? Kalau 2 meter? Ya, silakan. Sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. 0,37. Kalau 3 meter? 3 meter. Dapat berapa? Ya. Siapa yang nyatat? Ada yang catat? Dewi, silakan Wi, catat di tabel ya. Dari hasil yang sudah didapatkan. Dilanjutkan dengan sesuai petunjuk di LKPD ya. Ya, ada kesulitan? Ya, silakan lanjutkan ya. Halaman ini 125,6.
Bisa? Baik, ada kesulitan? Tidak, Pak. Ya. Bisa menggunakan pet simulasinya? Bisa. Ya, lanjutkan sesuai di LKPD ya. Iya. Ya, terus. Ya, kelompok 3 ada masalah? Nah, ini pelidanya apa ini pelidanya? Gesolen ya, untuk tabel yang ketiga ya gesolen ya. Ya, dapat berapa tuh? 108. Oh iya, silakan masukkan ke dalam tabel tekanan totalnya ya. Nah, nanti kamu hitung tekanan hidrostatisnya berdasarkan dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ya, lanjutkan pada kedalaman berapa meter? Ya, silakan. Kedalaman berapa selanjutnya? 3 meter. Silakan tarik presurnya kedalaman 3 meter. Ya. Sesuai dengan LKPD ya. Ya. Jangan lupa dicatat di tabelnya. Bisa? Ada kesulitan? Ya, silakan lanjutkan masing-masing ya. Sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Baik, silakan sambil kalian melakukan percobaan ya. Bapak akan melakukan penilaian sikap ya. Silakan lakukan percobaan dengan rasa ingin tahu, kemudian disiplin, jujur, teliti dan juga tanggung jawab. Silakan lakukan percobaannya. Silakan bekerja sama dengan timnya ya. Bagaimana hubungan antara kedalaman dan Ya, silakan. itu semakin Gimana, ada kesulitan? Semakin dalam semakin tinggi ya? Tidak, ya. Semakin tinggi ya? Nilainya semakin besar. Jadi itu semakin dalam semakin besar dia. Habis itu kalau hubungan antara massa jenis, coba itu coba diganti massa jenis yang lebih tinggi kayak madu. Kalau nama lebih besar lagi, jadi banding lurus dia. Habis itu tuliskan hubungan antara massa jenis, kecepatan gravitasi dan kedalaman. Silakan masukkan data-data tadi dalam tabel yang ada di dalam LKPD. Ya, silakan diskusikan hasil yang telah diperoleh ya. Kemudian untuk dilakukan analisis data ya, mengembangkan data dari yang telah didapatkan percobaannya, kemudian menyajikannya dalam bentuk laporan.
diskusikan masing-masing teman kelompoknya data yang tadi telah diperoleh ya untuk menganalisis dan mengembangkan serta menyajikan laporannya. Ya, silakan diskusikan ya dari data hasil pengamatan yang telah didapatkan ya. Dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Dibawa ke kedalaman 115 semakin dalam. Karena botol plastik memiliki ketebalan yang lebih Bagaimana? Ada kesulitan? Menyenangkan percobaan dengan tes simulasi? Habis itu tentukan jawaban terhadap permasalahan yang ada berdasarkan hasil pengamatan. Karena botolnya dibawa ke dalaman kan semakin dalam tuh, maka tekanan hidrostatik semakin besar, dia rusak. Iya, penyok, ya kan? Kalau airnya dikosongin sama aja. Sudah dibuat laporannya berdasarkan hasil pengamatan. Pada tahapan selanjutnya kita akan menganalisis proses yang telah kalian lakukan dan kita evaluasi ya. Baik, sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok ya terhadap percobaan yang telah kalian lakukan ya. Baik, Bapak di sini akan mengundi untuk presentasi kelompoknya. Perhatikan baik-baik ya. Baik, yang maju pertama kelompok 4. Dan terakhir kelompok 2. Ya, silakan kelompok 4 siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil yang kelompok kami buat. Kata hasil percobaan jenis fluida air 1000 kg per meter kubik. Kedalamannya itu kedalaman 1 meter 111,125 dan hasilnya itu 9,8. Kedalaman 2 120,925. Terus hasil yang kita dapat itu 19,6. Terus kedalaman ketiga yang 3 meter itu tekanannya 130,725. Tekanan hidrostatis yang kami dapat itu 29,4. Selanjutnya itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kedalaman dan tekanan. Hubungannya itu semakin dalam, tekanan akan semakin besar. Kedua, bagaimana hubungan antara massa jenis dan tekanan? Hubungannya itu semakin besar massa jenis cair, tekanan akan semakin besar. Tiga, tuliskan hubungan antara massa jenis, terus percepatan gravitasi dan kedalaman. Hidrostatis, yaitu kami mendapatkan massa jenis berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis, terus percepatan berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis, kedalaman berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Terus yang keempat, kesimpulan apa yang dapat dibuat setelah melakukan percobaan. Nah, kelompok kami mendapatkan kesimpulan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yaitu kedalaman. Semakin dalam maka tekanan hidrostatis makin besar. Terus massa jenis, semakin dalam besar massa jenis zat cair, tekanan hidrostatis makin besar. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan dari kelompok lain ada yang ingin bertanya terhadap hasil presentasi kelompok 4? Ada yang ingin bertanya?
menanggapi kelompok 1. Karena air memiliki jenis lebih besar yakni 1000 kg per meter kubik. Sedangkan gasolin memiliki massa jenis 700 kg per meter kubik. Di mana tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis. Semakin besar nilai massa jenis, maka semakin besar tekanan yang dialami. Ya, baik, terima kasih. Nah, baik, dari kelompok lain, adakah ingin bertanya kembali terhadap presentasi kelompok 4? Saya Pak. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siva Musliawati dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana pengaruh percepatan gravitasi pada tekanan hidrostatis? Bagaimana pengaruh gaya gravitasi ya? Itu sangat berpengaruh karena gaya gravitasi bumi menyebabkan partikel-partikel zat cair akan menekankan partikel lain di bawahnya, dan begitu juga dengan partikel di bawahnya akan saling menekan hingga dasar zat cair. Jika pada percobaan PET nilai percepatan gravitasi dirubah ke lebih kecil, maka tekanan hidrostatis akan lebih kecil. Akan tapi jika dipindahkan ke Jupiter yang memiliki nilai percepatan gravitasi yang lebih besar, maka tekanan hidrostatis akan jauh lebih besar. Ya, itu saja. Ya, baik, berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih kelompok 4 atas presentasinya ya. Sudah cukup lengkap, cukup rinci, dan cukup jelas. Terakhir yaitu presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahwa Gusami Sintani, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Hasil menganalisis dan mengevaluasi yang kami lakukan, yang pertama, bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan. Semakin dalam tekanan, semakin besar. Yang kedua, bagaimana hubungan antara massa jenis dan tekanan. Semakin besar massa jenis zat air, tekanan semakin besar. Yang ketiga, tulis hubungan antara massa jenis P, percepatan gravitasi G, dan kedalaman H pada tekanan hidrostatis. Massa jenis berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Percepatan gravitasi berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Kedalaman berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Yang keempat, kesimpulan apa yang dibuat setelah melakukan percobaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah yang pertama, kedalaman, kedua massa jenis zat air, yang ketiga percepatan gravitasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan terhadap kelompok 2? Cukup. Baik, selesai tadi hasil presentasi terhadap masing-masing kelompok. Baik, selanjutnya perhatikan pemaparan materi dari Bapak terhadap evaluasi mengenai konsep tekanan hidrostatis. Ya, silakan perhatikan slide yang ada di depan. Baik, materi kita kali ini tentang tekanan hidrostatis. Nah, apa sih tentang tekanan hidrostatis? Kita bahas dulu pertama mengenai tekanan. Tekanan, ya, apa itu tekanan? Nah, jadi tekanan dipengaruhi oleh gaya dan juga oleh luas. Nah, tekanan lambangnya P, ya, pressure dalam fisika ya. Nah, dipengaruhi oleh gaya, sehingga secara matematis persamaan tekanan ditulis dalam bentuk P sama dengan F per A. Nah, kemudian kita bahas tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Jadi tekanan hidrostatis disebabkan oleh fluida tak bergerak, ya, atau fluida statis. Ini konsep yang kita pelajari, yang dialami oleh suatu titik di dalam suatu fluida yang diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Nah, inilah 3 besaran fisis yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Itu apa tadi? Yang pertama, massa. Yang kedua, yang ketiga, nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis, seperti yang kalian dapatkan dari hasil percobaan. Nah, bagaimana persamaan tekanan hidrostatis? Tuh, tadi dikatakan misalkan kita punya sebuah zat cair ya, yang dimasukkan ke dalam bejana. Misal di sini ada sebuah titik. Titik ini berada pada kedalaman H. Nah, berapa tekanan hidrostatis yang didapatkan oleh titik tersebut? Nah, tadi berdasarkan persamaan tekanan, apa tadi tekanan? P sama dengan F per A. Nah, F di sini
berat dari fluida. Nah, di mana gaya beratnya adalah Rho dikali A dikali H dikali G. Luas penampang tadi apa? A. A per A jadinya hilang. Maka didapat tekanan hidrostatis pada titik tersebut sebesar berapa? PH sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, ini adalah persamaan tentang tekanan hidrostatis. Nah, Rho-nya apa tadi? Massa jenis. G apa G? Percepatan gravitasi. H-nya apa? Kedalaman. Nah, untuk lebih mengetahui kita lihat kasus soal berikut ini. Bisa dibaca? Sipa, silakan. Perhatikan gambar posisi ikan dalam bejana berikut. Nah, perhatikan nih, ada ikan di dalam bejana. Massa jenisnya berapa katanya? 1000. Berarti apa tadi 1000? Air ya. Nah, tinggi fluidanya berapa? 14. Nah, jarak ikan ke mana? Dasar bejana berapa? 4. Apa pertanyaannya? Jika percepatan gravitasi berapa? 10, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut. Nah, berarti kita mencari nilai tekanan hidrostatis. Nah, berarti hidrostatis tadi berkaitan dengan kedalaman. Nah, kedalaman berarti kedalaman itu diukur dari permukaan sampai ke posisi ikan. Apa yang diketahui dalam soal? Nah, H kedalamannya didapat dari mana? 14 cm dikurang berapa? 4. 14 dikurang 4 berapa? 10 cm. Ini senti dirubah kemana? Meter. Jadi berapa? 1. Nah, massa jenisnya berapa tadi? 1000. G-nya berapa? 10. Apa yang ditanya? pH. Nah, jawab tadi gimana? pH sama dengan Rho dikali G dikali Rho-nya berapa? 1000. G-nya 10. H-nya 0,1. Nah, 0,1 kali 10 habiskan ya. 1 kali 1000. Ada pertanyaan? Tidak. Bisa dimengerti tentang tekanan hidrostatis? Bisa. Nah, tadi tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh pertama massa, yang kedua, yang ketiga, bisa dimengerti? Bisa. Bapak akan melakukan penilaian kognitif. Silakan nanti kerjakan. Silakan dikerjakan baik-baik tentang penilaian kognitif ya. Ya, bagaimana? Selesai? Selesai. Ambil lagi ya tentang penilaian kognitifnya ya. Silakan dikumpulkan ya. Ya. Silakan dikumpulkan. Bisa semuanya? Baik, selesai sudah ya tentang materi pelajaran tentang apa? Tekanan hidrostatis. Baik, pada kegiatan penutup ini Bapak akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang tadi sudah memberikan presentasi yang sangat lengkap dan rinci ya. Baik, penghargaan Bapak berikan kepada kelompok 4, Alvin ya. Ya, berikan ya. Kemudian dari hasil pembelajaran yang kita lakukan, yang telah kita laksanakan, kita akan lakukan refleksi. Kira-kira dari hasil kegiatan ini apa yang telah kalian lakukan? Ada? Ya, silakan. Wih. Percobaan tekanan hidrostatis mencari pengaruh massa jenis zat cair, kedalaman dan percepatan gravitasi terhadap tekanan hidrostatis menggunakan PET simulasi. Ya, berikan tepuk tangan. Terus kira-kira dari kegiatan yang telah kita lakukan, ya, kegiatan apa yang paling menyenangkan dan yang telah kita lakukan? Ada? Ya, silakan Bill, Nabila. Percobaan dengan PET simulasi menampilkan percobaan yang jelas dan data-data yang dihasilkan akurat sesuai dengan perhitungan pada persamaan. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, jadi percobaan yang telah lakukan tadi menggunakan PET simulasi, datanya akurat.
akurat, jelas, dan juga sesuai dengan persamaan yang telah tadi diberikan. Ya, baik. Terakhir kita akan menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah kita lakukan. Kira-kira dari pembelajaran yang telah kita lakukan, kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Oh, silakan Rifat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ada massa jenis, terus percepatan gravitasi, sama kedalaman. Ya, berikan tepuk tangan. Terus, ya baik, terima kasih Rifat telah menyampaikan kesimpulan. Kira-kira ada lagi kesimpulan yang bisa didapat dari kegiatan ini? Ada? Saya Pak. Oh, silakan Panji. Semakin besar nilai massa jenis zat cair, maka semakin besar juga nilai tekanan hidrostatisnya. Nah, habis itu semakin dalam suatu titik pada zat cair, semakin tinggi juga tekanan hidrostatisnya. Gitu. Ya, berikan tepuk tangan. Baik, itu ya kesimpulannya tentang pembelajaran hari ini tentang tekanan hidrostatis. Bahwa tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Tadi yang pertama apa? Massa jenis. Yang kedua, kedalaman. Yang ketiga, dia berbanding lurus. Semakin besar massa jenis, semakin besar tekanan hidrostatis tadi sudah dapatkan. Semakin besar kedalaman, ya semakin dalam, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Kemudian sama percepatan gravitasi juga, semakin besar nilai percepatan gravitasi, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Itu kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini tentang konsep tekanan hidrostatis. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang materi hukum Pascal. Ya, silakan pelajari dulu tentang materi hukum Pascal sebelum kita pada pertemuan selanjutnya bertemu. Jelas? Baik, selesai pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapat keberkahan dari Allah. Baik, kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah. Baik, demikian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.